Hai semuanya, balik lagi sama aku Akila. Dan di video kali ini aku bakal jelasin rutinitas aku di malam hari sebagai mahasiswa semester 1. Hal-hal yang aku lakukan di sini nggak sama persis setiap harinya, tapi kurang lebih seperti ini karena aku juga lagi adaptasi juga ya, apalagi mahasiswa semester 1 itu emang lagi susah-susahnya untuk menyesuaikan dengan keadaan baru. Aku mulai dari sore hari, jadi kalau jam 4 atau jam 5 aku sempetin waktu untuk bikin video TikTok. Aku sedang berusaha supaya TikTok aku tetap aktif. Nah, setelah aku bikin video, aku langsung ngedit di saat itu juga dan voice over. Baru nanti kalau jam 7 atau jam 8 malam bisa langsung aku publish di TikTok. Kebiasaan yang aku berusaha untuk terapin setiap hari adalah mandi itu jam 6 sore atau jam 7 lah maksimal. Kalau misalnya lagi sibuk banget, aku itu bisa mandi malam, bisa jam 10 atau bahkan jam 1 pagi. Tapi aku nggak bakal ngelewatin satu hari tanpa mandi sih. Aku tetap mandi tapi biasanya malam. Besok paginya aku juga nggak mandi lagi, jadi bener-bener cuman satu hari itu mandinya sekali aja di penghujung hari. Malamnya kadang aku masak sendiri, kadang aku nggak makan, kadang aku beli GoFood atau kadang dibawain mama atau papa. Malam ini aku mau bikin snack yang ringan-ringan aja untuk adik-adikku, jadi aku pengen bikin onion rings, cuman nggak tahu bakal jadi atau enggak. Karena aku lagi agak buru-buru, aku habis ini ada deadline tugas, jadi ya nggak apa-apa, kita lakuin aja. Aku dapat dari TikTok, kira-kira ini bahan-bahannya. Setelah bawang bombaynya dipotong, aku rendam ke dalam air es, mungkin supaya lebih crunchy selama 15 menit. Baru aku bikin adonannya. Nah, adonannya ini ada tepung terigu, terus ada seasoning, bumbu-bumbu seperti lada, garam, bawang putih bubuk. Pokoknya bebas aja kalian mau masukin apa. Nah, terus di sini aku tambahin baking powder sesuai resepnya. Setelah itu tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak biar nggak encer. Terus kita aduk-aduk sampai dia merata. Nah, kalau udah kita tinggal masukin bawang bombanya ke dalam adonan, terus kita goreng sampai dia golden brown. Aku kurang tahu ini berhasil atau gagal. Kalau aku lihat sih tepungnya tipis banget ya, nggak kayak beli di restoran. Mungkin karena aku nggak pakai tepung panir. Cuman rasanya enak banget, bawang bombanya manis, crunchy, terus dia gurih banget, ada asin-asinnya juga. Pokoknya sip-sip. Untuk makan malam, aku makan rendang sisa semalam. Tahu nggak sih, ini rendang sama nasi aja itu udah enak banget. Setelah mandi, makan malam, dan quality time bareng keluarga, sekarang waktunya kembali ke realita, yaitu nugas. Jadi sebelum nugas, aku selalu biasain untuk ngelis apa aja yang harus aku kerjain supaya aku nggak ketinggalan sesuatu. Supaya tetap keep on track sama tugas-tugasku dan supaya aku bisa simpan website-website kuliah, di sini aku pakai Identity. Jadi Identity adalah comment center di mana kalian bisa organize website-website yang sering kalian buka supaya nggak jadi berantakan. Ibaratnya Identity adalah home screen dari internet kalian, jadi kalian bisa akses ke internet dalam satu tempat aja. Cara pakainya itu sesimpel kalian tinggal search aja, terus kalian klik. Jadi kayak pakai HP gitu. Istilahnya kita mempercepat waktu aja dan pastinya lebih rapi. Kalian juga bisa tambahkan website-website favorit kalian yang kalian butuhin banget dan bisa dimasukin link spesifik. Selain itu, kita juga bisa masukin user dan password supaya kalau kita ngeklik kita langsung login tanpa kita harus ngetik-ngetik passwordnya secara manual. Aku pakai beberapa kategori di sini supaya lebih organized. Ini aku ada mulai dari shopping, finance, terus untuk kuliah, untuk bisnis, untuk kerja, dan lain-lain. Tahu nggak fitur yang harus banget ada adalah to-do list. Jadi di Identity ini kalian bisa bikin notes dan to-do list dan kalian bisa tambahin due date atau deadline-nya supaya nggak kelupaan. Pastinya ada fitur lain seperti masukin gambar, link, dan masih banyak lagi. Fitur yang kepake banget di aku adalah daily agenda. Jadi kita bisa konekin Google Calendar kita dengan Identity. Nanti bakal muncul kalender di comment center. Ini kepake banget sih supaya aku nggak kelewatan sama kegiatan aku di hari ini. Fitur baru dari Identity yang nggak kalah bermanfaat adalah Pomodoro Timer. Jadi ini ada waktu 25 menit untuk belajar dan nanti ada short break dan ada long break juga untuk istirahat. Ini aduh gokil banget. Cara pakai Identity itu simple tapi semua fungsinya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Identity itu 100% gratis dan kalau kalian mau cobain Identity tinggal klik link di description box dan kalau masih ada pertanyaan boleh banget di kolom komentar. Sebelum nugas aku pengen ngopi ala-ala dulu. Di sini aku punya Indonesian Dolce Latte, terus aku campurin sama signature chocolate. Surprisingly enak. Aku biasanya suka campur-campurin gitu, soalnya kan kalau 1 liter biasanya dapat 2 sepaket kan. Itu suka aku racik-racik sendiri dan surprisingly enak.
Tugas aku kali ini adalah revisi asistensi. Jadi kemarin aku udah ngumpulin di hari Kamis, tapi ternyata aku harus revisi atau bikin lagi. Nah, di sini aku harus pakai tinta Cina. Sebenarnya nggak harus sih, boleh pakai spidol. Tapi aku kurang suka karena warnanya kurang keluar dan kalau pakai spidol tuh lama banget. Kalau pakai tinta Cina itu lebih cepat. Kalau di DKV, kita kan ada yang namanya Nirmana tuh di mata kuliah dasar desain. Nah, Nirmana itu sebelum kita bikin di kertas yang ukurannya 40 kali 40, kita harus bikin alternatif dulu supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau bikin alternatif, biasanya kita disuruh bikin 4, 5, atau 10 alternatif. Untuk nirmana morfologi, aku harus buat sebanyak 4 alternatif atau sebanyak 16 gambar. Di nirmana morfologi kali ini, alternatifnya itu berkali-kali, nggak seperti nirmana sebelumnya yang cuma sekali. Jadi kita ada beberapa tahap sampai akhir bulan November baru kita bikin yang versi 40 kali 40-nya. Nanti setelah alternatif yang ini dipilih salah satu oleh Bapak dosen, aku bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu membuat perubahan atau transformasi dari bentuk-bentuk yang udah aku bikin. Kalau DKV, terutama masih semester 1, waktu yang diberikan sama Bapak-bapak dosen itu sangat panjang, jadi menurut aku nikmatin aja prosesnya. Kalau misalnya ada banyak waktu, kalau bisa jangan deadline, soalnya kalau deadline itu resiko banget, bisa nggak rapi, bisa kekurangan ide, pokoknya sisain waktu yang banyak lah buat ngerjain tugas. Tapi yang namanya manusia kadang ya terkecoh juga, mentang-mentang punya banyak waktu, nanti aja lah ditunda-ditunda, ternyata hari H deadline. Sama kok aku juga masih kayak gitu dan aku masih belajar supaya nggak deadline. Kira-kira hasilnya seperti ini untuk alternatifnya, semoga nggak revisi lagi dan ada salah satu yang dipilih sama Pak dosen, wish me luck. Setelah ngerjain alternatif Nirmana, aku ada kuis bahasa Inggris, ini kuis listening. Awalnya aku kira kuis ini bakal selesai 15 menitan, ternyata butuh waktu sekitar setengah jam karena conversationnya itu 1 menitan dan aku harus ulang-ulang terus buat dapetin jawaban yang pas. Kalau udah kuliah, ngumpulin tepat waktu aja udah bersyukur, alhamdulillah nggak terlambat. Setelah ngerjain tugas, sekarang waktunya me time. Kali ini aku mau maskeran pakai masker dari Axis-Y dan aku suka banget sama masker ini. Ini udah botol yang kedua. Sensasinya waktu dipakai dia itu dingin, lalu nggak bikin kulit aku kenapa-napa. Aku cuma ngerasa lebih bersih aja, tapi nggak bikin kering kok. Pokoknya habis maskeran kita harus pakai moisturizer. Kalau udah 15 menit, aku bilas maskernya, aku cuci muka dan sikat gigi, baru aku lanjutin pakai skincare. Untuk tonernya aku pakai dari SNP yang Peptaronic. Aku suka sama wanginya, dia kayak wangi-wangi anggur gitu. Terus untuk serumnya aku pakai Avoskin yang Your Skin Bay. Ini yang niacinamide. Jujur semua skincare yang dikeluarin sama Avoskin itu cocok banget di aku dan malah bikin kulitku semakin baik. Kecuali sunscreennya aku kurang suka sih. Untuk moisturizer aku pakai dari SNP yang Cicaronic dan untuk eye creamnya aku pakai dari La Coco. Aku mau cerita sedikit, aku itu bukan tipe yang kulitnya mulus, yang glowing gimana-gimana, tapi aku tetap ada jerawat dan bekas jerawat. Makanya aku berusaha untuk merawat kulitku sebaik mungkin meskipun agak sulit untuk mengatur pola makanku. Jadi sebenarnya makanan itu pengaruh banget ya buat ke kulit wajah, tapi ya gimana lagi, kita tetap harus mencoba gitu. Semoga di keesokan hari kita bisa jadi orang yang lebih baik. Makasih buat semuanya udah nonton, bye.